Shalom jemaat gereja keluarga Tabernakel yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali dalam acara pesan singkat di tahun 2025 ini. Di tahun ini pastinya saudara menginginkan banyak sekali yang berubah dari diri saudara, tentunya perubahan ke arah yang lebih baik. Baik itu perubahan secara jasmani maupun itu perubahan secara rohani. Salah satu hal yang dapat mengubah diri kita menjadi lebih baik secara rohani itu adalah kita harus taat melakukan firman Tuhan. Ini sejalan dengan tema Gereja Keluarga Tabernakel di tahun ini, bahwa harus taat melakukan perintah Tuhan. Tentunya ketaatan ini bukan dilakukan satu atau dua kali saja, melainkan ketaatan itu sebaiknya dilakukan di sepanjang kehidupan kita. Dan kalau saudara terus-menerus melakukan ketaatan itu, maka kehidupan kerohanian saudara bisa berkembang jauh menjadi lebih baik tentunya. Dalam tahun ini, kalau saudara memiliki niatan seperti itu, memasuki tahun 2025 dengan di tahun ini saya harus menjadi lebih taat lagi kepada Kristus. Itu adalah suatu tekad yang sangat baik. Tetapi yang namanya ketaatan itu perlu yang namanya konsisten. Saat saudara mengambil keputusan, saya di tahun ini ingin nih taat sama Tuhan Yesus. Bukan hanya 1 hari 2 hari kan saudara, tetapi sepanjang tahun kita harus taat kepada firman Tuhan. Kalau itu memang menjadi komitmen saudara. Tentunya ini menjadi suatu hal yang mungkin di mata beberapa orang, waduh saya kok tidak bisa ya, kok saya kayaknya tidak mampu ya. Karena dalam kita mentaati firman Tuhan, kita tidak bisa sendirian saudara. Kita harus meminta pertolongan dari Roh Kudus. Kita boleh meminta pertolongan tersebut. Karena di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 itu dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau saudara menginginkan kehidupan kerohanian yang maju, yang taat sama firman Tuhan, itu bukan suatu keinginan yang mustahil. Karena Roh Kudus akan membantu saudara, mengingatkan saudara akan apa-apa saja firman Tuhan, apa saja perintah Tuhan yang harus saudara turuti. Tetapi memang kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam kehidupan kita masih hidup di dalam daging dan berpotensi berbuat dosa dan gagal. Namun jangan menjadi tawar hati saudara. Jangan putus asa. Karena kehidupan yang senantiasa melakukan firman Tuhan adalah proses pembaharuan sehari demi sehari. Kita buka di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi jangan baru sebentar saja kita mau bertekad untuk saya akan taat. Terus kemudian kita tidak sengaja masuk atau melakukan dosa. Kemudian dari situ semangat kita mulai hilang. Jangan. Karena ini adalah proses pembaharuan sehari demi sehari. Yang namanya proses belajar tentu ada gagalnya. Yang namanya kita ingin berjuang untuk kita taat sama Tuhan, tentu akan ada godaan-godaan yang kita akan alami. Tetapi tadi saudara, pada waktu saudara mau taat sama Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus agar Roh Kudus itu memampukan saudara sehingga saudara taat, dan taatnya saudara itu bukan 1-2 hari tetapi konsisten sampai ke tahun berikutnya, bahkan bisa berlanjut sampai kehidupan saudara terus-menerus dalam kehidupan saudara menjadi taat pada firman Tuhan. Untuk itu, mari di awal tahun 2025 ini kita semakin lagi giat merenungkan firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, dan taat kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.